أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami dalam program Tilawah dan Hidayah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu terpelihara dari kejahatan. Hidayah pada ayat ini menganjurkan kepada kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Dengan alasan, karena dialah satu-satunya yang telah menciptakan kita. Kita dari tidak ada menjadi ada, dan semua orang-orang yang sebelum kita. Jika kita menyembah Allah atas dasar bahwa Allah sebagai pencipta kita, maka kita akan terjaga dan terpelihara dari kejahatan. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu, Dia menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah dan kamu tahu bahwa perbuatan itu keliru. Hidayah pada ayat ini adalah larangan menyekutukan Allah. Padahal kita tahu bahwa itu keliru. Larangan ini didasari atas pengetahuan bahwa Allah lah satu-satunya yang menjadikan bumi bisa menjadi hamparan untuk kita. Dan Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan dan menjadikan langit sebagai atap pelindung buat kita semua. Dan Dialah satu-satunya yang menurunkan air dari langit. Hujan kita mengenalnya. Lalu dengan air itu Dia menumbuhkan buah-buahan yang kita makan dan dimakan oleh hewan kita, dan kita mengkonsumsi daging hewan dan susunya. Janganlah sekutukan Allah kalau kita sudah tahu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila
السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, dan Dia menuju langit. Lalu Dia menciptakan 7 lapis langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Hidayah dari ayat ini adalah wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Dialah satu-satunya yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bagaimana tidak? Karena Dia yang telah menjadikan semua yang ada dari permukaan bumi sampai ke perut bumi. Dan Dia yang menciptakan langit berlapis-lapis dan menyempurnakannya sampai ke 7 lapis langit. Karena itu, nyatakan bahwa tidak ada yang bisa luput dari pengetahuannya. Dialah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa saja yang berguna bagi manusia, air yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi kembali sesudah mati, serta Dia menebarkan padanya segala jenis binatang dan peredaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Terdapat beberapa tanda kebesaran dan kemurahan Allah bagi kaum yang mengerti. Hidayah pada ayat ini adalah la ayatin liqaumin ya'qilun. Ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di seluruh penjuru langit dan bumi. Namun, hanya bisa kita syukuri kalau kita menggunakan akal. Akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk melihat dengan akal ini keagungan ciptaan-ciptaannya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Al-Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit yang tersembunyi darinya. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa ilmu, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, dan tidak ada satupun bagi Allah ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Dialah yang mengetahui dengan ilmunya, mengetahui segala sesuatu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imran ayat 6. Dialah Tuhan yang membentuk rupamu di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hidayah pada ayat ini. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sungguh, yakini sedalam-dalamnya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Karena Dialah yang telah membentuk rupa kita berikut semua bentuk-bentuk kita di dalam rahim ibunda kita semua. Dan ibunda kita, bahkan kita sendiri tidak bisa ikut campur membentuk rupa kita sendiri. Semuanya terjadi persis seperti yang dikehendakinya saja, tidak bergeser sedikit pun. Karena itu katakanlah, la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Al-Imran 190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat beberapa tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berfikir. Hidayah dari ayat ini adalah la ayatil liulil albab. Orang-orang yang menggunakan akal fikirannya secara lurus dan mendalam akan menemukan bahwa pada hakikatnya hanya Allah lah pencipta langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada dan tanpa contoh. Ya, ulul albab lah yang akan tunduk di hadapan Allah setelah memikirkan secara mendalam dan lurus tentang proses pergantian malam dan siang, serta rentang waktu panjang dan pendeknya malam. Karena dengan dua media itu, ulul albab dapat merasakan keagungan Allah Sang Pencipta dari semua penciptaannya.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Al-An'am ayat 1. Segala puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta menciptakan gelap dan terang. Namun, orang-orang yang kafir itu tetap menyekutukan Tuhan mereka. Hidayah dari ayat ini yang pertama, sungguh Allah Maha terpuja, Maha terpuji, dengan semua sifat-sifatnya yang sangat tinggi lagi mulia, yang tidak ada satu celah pun bagi kita untuk dapat mencelanya. Karena Dia juga lah yang telah menciptakan langit dan bumi berikut semua kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalamnya. Ya, bahkan Dia pula yang telah menciptakan gelap dan terang, dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan Dia pula yang telah, namun inilah hidayah yang kedua. Ada orang-orang bebal, orang-orang yang kafir itu setelah melihat semua keagungan sifatnya dan keagungan ciptaan-ciptaannya di langit dan di bumi, gelap dan terang, tetap saja mereka menyekutukan Tuhannya dan menjetarakan Tuhannya dengan yang lain. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakanmu dari tanah. Kemudian Dia menentukan satu ajal bagi makhluk dan satu ajal yang lain di sisinya. Tetapi kamu tetap merasa ragu. Hidayah dari ayat ini adalah ketetapan dua ajal. Hidup di dunia, Allah yang tetapkan ajal kita. Dan kebangkitan di akhirat kelak juga ajal yang Allah tetapkan buat kita. Tapi Allah informasikan di dalam ayat ini sebagai hidayah buat kita semua. Mayoritas manusia masih meragukan ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah ada sedikit pun yang boleh diragukan dari semua ketetapannya. Tapi mayoritas manusia sayangnya banyak yang masih meragukan kemampuan Tuhannya. Dan inilah seburuk-buruk keyakinan. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Al-An'am 38. Binatang yang merayap di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat-umat sepertimu. Tidak kami lewatkan dalam kitab itu sesuatu pun. Kemudian kepada Tuhanlah mereka akan dikumpulkan.
Hidayah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah summa ila rabbihim yuhsyarun. Semua kita tanpa kecuali satu hari nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan, dan itulah hari yang Allah janjikan buat kita semua dan tidak akan pernah meleset. Sadari kondisi ini, sebagaimana Allah yang telah menciptakan binatang yang merayap di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, sama dengan kita. Bahwa mereka adalah makhluk yang serupa sesuai dengan jenis mereka masing-masing. Semua peristiwa, tidak ada yang terlewatkan. Semua telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu semua sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sebagaimana padang mahsyar tempat kita semua dikumpulkan. Yakini dan bekali diri menghadapi hari di mana kita akan dikumpulkan dalam suasana yang sulit nantinya. Semoga kita selamat. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Al-An'am 95. Sesungguhnya Allah lah yang membelah buah dan biji. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki kekuasaan seperti itu hanyalah Allah. Maka kemanakah kamu akan berpaling? Hidayahnya, dzalikumullah fa anna tu'fakun. Semua yang terjadi itu adalah Allah yang menjadikannya. Lalu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa dipalingkan dari Allah sehingga kamu menyekutukan Allah dengan yang lain? Padahal tidak ada yang membelah buah lalu menjadi pohon, dan tidak ada yang membolak-balikan biji lalu tumbuh menjadi sebuah tumbuhan selain Allah. Allah saja yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bagaimana mungkin kita bisa dipalingkan sehingga kita menyekutukan Allah? Padahal Allah lah satu-satunya yang mengendalikan semua. Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Al-An'am 96. Dialah yang menyingsingkan waktu subuh, menjadikan malam untuk beristirahat, dan menciptakan matahari dan bulan untuk perhitungan. Inilah ketentuan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Hidayah dari ayat ini, dzalika taqdirul azizil alim. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha tak terkalahkan. Pengetahuannya sangat perkasa, kokoh, tak terkalahkan. Dialah Allah yang telah menjadikan semua proses detail ini
begitu rapi dan teratur, yang tidak ada yang bisa merubahnya. Sebagaimana menyingsingkan waktu subuh yang merobek waktu malam, dan menjadikan malam untuk beristirahat setelah seharian penat. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga kita bisa mengatur waktu, menyusun agenda kegiatan. Semua itu adalah bentuk nyata dari dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan dari Dia yang pengetahuannya maha perkasa, maha kokoh, dan tidak terkalahkan. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Al-An'am 97. Dialah yang menciptakan untukmu bintang-bintang untuk kamu jadikan pedoman dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menerangkan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mengetahui. Hidayah dari ayat ini adalah qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah akan menarik untuk direnungkan secara mendalam oleh mereka yang telah memiliki pengetahuan tentang Allah, memiliki pengetahuan tentang Rasul-Nya, dan telah memiliki pengetahuan tentang syariat-syariatnya. Sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari diciptakannya bintang-bintang, yang dengan bintang itu menjadi pedoman baginya di tengah kegelapan malam di daratan dan kegelapan malam di lautan, sehingga tidak tersesat. Semoga kita termasuk orang yang dimampukan mengenal Allah, Rasul-Nya, dan syariat-syariatnya. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Al-An'am 98. Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Maka bagimu tempat untuk menetap dan menumpang. Sesungguhnya kami telah menerangkan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mau mengerti. Hidayah dari ayat ini adalah qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Orang-orang yang telah diberikan kecerdasan, lalu dibentangkan kepadanya hujjah dan dalil-dalil, lalu kemudian mengolahnya. Merekalah orang-orang yang beruntung, yang bisa menyerap dan mengenal dari alam ini tentang dirinya dan mengenal Tuhannya. Terutama kesadarannya bahwa hanya Allah yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah. Kemudian ada tempat untuk menetap di dalam rahim bunda dan tempat untuk menumpang di tulang sulbi ayah. Ini bisa dimengerti kekuasaan dan keagungan Allah bagi mereka yang faqih, dimampukan oleh Allah untuk
mampu mengolah dalil dan hujjah yang terbentang baik di Quran maupun di alam. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Al-An'am 99. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami menumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Lalu kami mengeluarkan darinya pepohonan yang hijau. Kemudian darinya kami mengeluarkan biji-bijian yang banyak. Dari mayang kurma tumbuhlah tandan yang mudah dipetik. Kami menciptakan pula kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang serupa maupun yang tidak serupa. Lihat dan perhatikanlah buahnya ketika ia berbuah, dan lihatlah saat matangnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau beriman. Hidayah dari ayat ini adalah inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dengan keimanannya dia menjalankan syariat-syariat Allah, yang bisa melihat rahmat, kekuasaan, dan hikmah dari penciptaan Allah. Sebagaimana begitu banyak rahmat dan hikmah yang bisa diambil ketika orang beriman melihat cuma Allah lah satu-satunya yang menurunkan air dari langit. Lalu Allah pula yang menumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Lalu Allah pula yang mengeluarkan darinya pepohonan yang hijau. Kemudian Allah pula yang akhirnya mengeluarkan biji-bijian darinya. Dan banyak pula pepohonan yang keluar dari biji itu. Dan dari mayang-mayang kurma tumbuhlah tandan yang mudah dipetik. Terlalu banyak hikmah. Kemudian Allah menciptakan pula kebun-kebun. Ada kebun anggur, kebun zaitun, dan delima yang serupa maupun yang tidak serupa. Orang yang beriman akan melihat begitu banyak rahmat, kekuasaan, dan hikmah dari ciptaan Allah.